Penyebab martabak bantat setelah perawatan. Yuk kita bedah sama-sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Lena Ibrahim. Kali ini teman-teman, saya akan mencoba menjawab pertanyaan salah satu member di grup Baking Parenting yang baru jualan 5 hari ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya sambil lipat gilas buat pastry untuk stok freezer ya teman-teman. Jadi sambil kita jawab pertanyaan dari teman kita ini. Kita lihat sama-sama lagi pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Bude, maaf mau tanya, baru jualan 5 hari, baru ada kendala. Yang mulai lengket, kemudian saya oles sama kuning telur yang dimasak di wajan panas. Saya oleskan ke seluruh permukaan. Tapi kendala kemudian yang timbul yaitu ada bantat-bantat, ada panu-panuan di kulitnya. Kenapa ini Bude? Kira-kira seperti itu pertanyaannya ya teman-teman. Nah, ketika kalian ngalamin ini, kalian jangan panik yang pertama ya. Tetap tenang sambil dipikirin kalau ada teman-teman kalian yang lebih paham martabak, kalian tanyakan atau kalian punya mentor sendiri, boleh kalian tanyakan langsung kepada mentor kalian. Ini kebetulan bertanya sekitar pukul 12 malam atau 1 malam. Tapi karena saya memang standby di grup WA dan grup Baking Parenting itu, jadi saya lebih banyak waktu untuk membantu teman-teman yang sudah selesai bimbingan, tetapi mereka tetap ada di grup alumni FB Baking Parenting. Jadi ketika sudah jualan itu resep ekonomis memang sering ngalamin lengket ya, terutama pakai loyang baja ya. Beda kalau kita pakai loyang kuningan ya, yang kuningan, tapi memang loyang kuningan lebih mahal. Jadi ini pakai loyangnya loyang semi premium yang baja ya. Nah, 1, 2 hari, 3 hari, 5 hari nggak ada masalah. Pas hari kelima barulah ngalami lengket. Nah, jadi kalau ngalami lengket kita bisa lakukan bermacam-macam cara. Nah, ini yang dia lakukan yaitu dikasih kuning telur. Sudah tepat. Cuman permasalahannya timbul lagi kenapa nggak lengket lagi. Perhatikan martabaknya di loyang seperti ini setelah dikasih kuning telur. Justru ada bantat bagian tengahnya, kemudian perhatikan di loyang itu telinganya martabak itu nggak nempel di loyang. Nah, itu pertanda kita ngelapnya itu nggak bersih. Pastikan ketika habis disesening sama kuning telur itu wajib bersih banget, harus betul-betul bersih. Dilap pakai lap yang kering ya, jangan sampai ada tersisa. Itu kuning telur kan mengandung lemak, lemak itu mengandung minyak. Minyak itu bisa bikin martabak kita nggak naik atau bantat. Nah, itu penyebabnya. Jadi setelah seasoning dengan kuning telur itu wajib dibersihkan benar-benar. Atau kalau kalian masih ragu-ragu, kalian boleh pakai tepung sedikit baru dilap. Tapi kalau saya nggak, nanti kalau diolesin tepung cepat kembali lagi lengket. Nah, terutama yang ekonomis lebih bagus kita lap bersih-bersih aja. Nah, pastikan udah bersih. Jadi nanti martabaknya itu tidak akan lengket, tapi dia tetap mengembang kalau nggak ada minyak-minyaknya lagi. Yang kedua, biasanya itu panas loyang itu juga kurang pas. Walaupun misalnya di dalam itu ada adonan kita pakai butter cair aja ya, itu asal panas loyangnya itu pas, nggak akan bantat juga. Cuman kalau pemula kan masih belum berani main di overhead, jadi mereka main di loyang yang panasnya pas biasanya. Ditambah panasnya pas, ada minyak-minyak, akhirnya kurang mengembang. Selain kurang mengembang, panas loyang itu nggak merata. Jadi terhalangi sama minyak tadi. Jadi nggak bisa naik panasnya itu. Ada minyaknya yang membatasi antara loyang panas itu dengan adonan. Yang bisa kalian lakukan itu lap bersih-bersih atau kalian taburin sedikit sama tepung, kemudian dilap pakai lap yang lain. Cuma minusnya nanti gampang kembali lengket itu. Teman, sebelumnya saya mau berbagi cerita ya. Jadi saya tuh pakai loyang tuh bermacam-macam. Memang ada beberapa loyang, saya punya loyang standar itu, walaupun kita pakai resep ekonomis tanpa telur, tanpa kita oles sama margarin, pakai teknik loyang basah, dia tetap nggak akan lengket. Nah, jadi tergantung juga karakter loyang kita. Jadi kita harus paham dulu karakter loyang kita tuh seperti apa sih. Nah, ada beberapa loyang seperti yang saya itu nggak bisa terlalu panas. Jadi kalau sampai bunyinya mendesis, dia nanti akan mudah gosong. Kira-kira begitu ya teman-teman. Pentingnya kita mengetahui karakter loyang kita, chemistry loyang sama kita. Jadi kalau kita sudah menyatu sama loyang itu, kita tahu seperti apa loyang kita tuh harus diperlakukan. Teman, balik lagi ke permasalahan teman kita ini. Nah, akhirnya setelah diaplikasikan, diikuti petunjuknya sesuai petunjuk yang saya jabarkan tadi, martabaknya sudah bagus. Alhamdulillah bagus lagi Bude martabaknya. Sudah nggak ada putih-putihnya, sudah nggak bantat. Alhamdulillah, Bude pun ikut senang kalau bisa membantu teman-teman. Pokoknya teman-teman semangat ya, Allah bisa karena biasa. Jadi jangan panik ketika ada kendala.
Dan satu saya mau pesan teman-teman yang baru berdagang, jika martabaknya itu tidak layak jual, jangan kalian sekali-sekali tetap berikan kepada pelanggan. Lebih baik kita rugi sedikit daripada pelanggan lari nggak akan balik kembali. Nah, demikianlah teman-teman yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar postingan. Makasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan subscribe, like, and comment. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.